Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di kelas Matematika Wajib. Dan hari ini saya akan membahas mengenai program linier. Oke, program linier ini sudah saya bagikan modulnya ke GCR kelas kalian masing-masing. So, kalian bisa buka dan saya mencoba untuk menjelaskan buat Anda semua. Oke. Nah, di sini program linier dan model matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, buat model matematikanya. Membuat model matematikanya. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaiannya program linier. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai optimum ya dari masalah program linier ini. Ada 3 yang harus kita capai. Apa sih program linier? Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwasanya program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Kemudian nilai optimum ini bisa dikatakan sebagai maksimal, bisa dikatakan sebagai minimum atau minimal. Diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Nah, program linier ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perdagangan, dalam jual beli, dalam si penjual. Kita harus menentukan berapa sih keuntungan si penjual tukang sayur, berapa sih keuntungan maksimum penjual tukang tempe, atau berapa sih keuntungan minimum dari pedagang asongan. Nah, kita bisa menggunakan masalah matematika ini, yaitu program linier di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, di dalam program linier, kita harus tahu yang mana yang namanya fungsi kendala, yang mana yang namanya fungsi objektif. Nah, fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi. Sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, baik dimaksimumkan atau diminimumkan. Seperti itu. Dua kata ini, fungsi kendala dan fungsi objektif. Selanjutnya, ke bawah. Nah, biasanya untuk masalah model matematika ini bisa dikatakan sebagai fungsi kendala. Jadi model matematika ini adalah namanya fungsi kendala. Selanjutnya adalah apa sih model matematika? Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Seperti itu. Selanjutnya, adalah kita coba dari persoalan-persoalan untuk menentukan model matematika. Nah, untuk program linier ini umumnya menggunakan soal cerita. Nah, dari soal cerita itu kita ubah menjadi model matematika. Nah, coba nih ada contoh. Seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat pertama, nilai matematika lebih dari 6. Syarat kedua, nilai fisika minimal 7. Syarat ketiga, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13.
Buatlah model matematika dari syarat seorang siswa bisa masuk ke jurusan IPA. Nah, jawabannya adalah, kita lihat dulu syarat pertama, nilai matematika lebih dari 6. Berarti sebelum masuk ke situ, tunggu, di sini ada nilai matematika, ada fisika ya. Ada dua matkul di sini. Dan yang ketiga, syarat ketiga itu adalah matematika dan fisika juga. Berarti ada 2 matkul. Kita harus memisalkan. Matkul pertama yaitu matematika itu sebagai X. Oke. Kemudian matkul kedua yaitu fisika sebagai Y. Kita misalkan dulu. Ya, oke. Kita misalkan. Oke. Selanjutnya baru kita buat model matematikanya. Yang pertama, syarat pertama, nilai matematika lebih dari 6. Nilai matematika lebih dari 6. Berarti nilai matematika itu kan simbolnya X. Karena dia bilang lebih dari 6, berarti X lebih dari 6. Oke. Syarat kedua adalah nilai fisika minimal 7. Syarat fisika itu minimal 7. Ingat, fisika itu adalah Y. Berarti di depannya harus simbol Y. Ingat kalau minimal itu 7. Berarti nilai fisika itu boleh nilai 7, 8, 9, 10, 11. Karena minimalnya itu harus 7. Oke, minimal itu harus 7. Berarti 7 harus ikut. Oke, berarti Y lebih besar sama dengan 7. Itulah model matematikanya. Syarat ketiga adalah jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Matematika X, fisika Y. Berarti karena ini dia bilangnya jumlah, X plus Y. Berarti X plus Y. Selanjutnya, tidak boleh kurang dari 13. Karena dia bilang tidak boleh kurang dari 13, berarti yang paling kecil yaitu 13. 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Berarti kita menggunakan simbol lebih besar sama dengan 13. Oke. Dan dari keseluruhan syarat 1, 2, 3, jangan lupa diakhiri dengan X, Y anggota bilangan real. Seperti itu. Oke. Itu untuk contoh soal nomor 1. Model matematika. Berikutnya adalah contoh soal nomor 2. Nah, biasanya kalau soal-soal yang kayak gini nih, saya langsung lihat ke pertanyaannya apa. Buatlah model matematika dan tulis labanya dalam X dan Y. Kita suruh buat model matematika dan kita disuruh untuk membuat labanya. Ingat, model matematika itu adalah fungsi kendala, dan kalau misalnya laba itu kan keuntungan. Di sini kebetulan dia mintanya keuntungan. Biasanya kalau misalnya itu bisa kerugian. Ingat, kalau keuntungan, kerugian, maksimum atau minimum, itu biasanya masuk ke fungsi objektif. Berarti ada 2 yang diminta. Fungsi kendala juga, fungsi objektif juga. Oke? Sebelum kita masuk ke fungsi kendala sama fungsi objektif, kita mula-mula, saya biasa selalu membaca kalimat terakhir sebelum pertanyaan. Karena ada berapa variabel sih? Ada berapa benda sih yang harus kita misalkan menjadi variabel? Rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta ya. Saya layar enggak ini. 1 juta untuk 1 unit RS dan 750.000 untuk 1 unit RSS. Wah, berarti ada 2 benda. 1 RS dan 1 lagi RSS. Berarti kita memisalkan kalau RS ini adalah RS ini sebagai X dan RSS ini sebagai Y. Gitu. Saya buat misal rumah tipe RS adalah X, rumah tipe RSS adalah Y. Gitu caranya.
Udah kita buat model permisalannya, langsung kita buat kendalanya, fungsi kendalanya. Cara menentukan fungsi kendalanya, alur yang saya buat adalah kita menentukan fungsi kendala sama fungsi objektif kan. Karena kita sudah memisalkan RS itu adalah X dan RSS itu sebagai Y. Langsung saya buat dua itu fungsi kendala dan fungsi objektif. Dari dua jenis ini, fungsi kendala sama fungsi objektif, saya selalu mendahulukan fungsi objektif dulu. Saya selalu mendahulukan fungsi objektif dulu. Saya buat fungsi objektif dulu. Karena saya sudah membaca kalimat terakhir, yaitu rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk 1 unit RS dan 750.000 untuk 1 unit RSS. Nah, kalimat itu adalah merupakan fungsi objektif, sehingga saya buat fungsi objektif dulu. Saya tulis di sini, fungsi objektif itu sama aja kayak karena dia minta keuntungan, berarti dia fungsi maksimum, fungsi maksimum. Kalau karena dia keuntungan, berarti dia fungsi maksimum atau fungsi laba. Objektifnya adalah masuk ke laba atau keuntungan. Oke, jadi fungsi objektif itu kan ada dua. Ada keuntungan, ada kerugian, ada maksimum, ada minimum. Kalau keuntungan biasanya masuknya ke maksimum. Kalau kerugian biasanya masuk ke minimum. Seperti itu. Itu aja. Biasanya ada 4 kata itu doang yang bakalan muncul di program linier, masalah program linier ini. Sehingga kita buat fungsi objektifnya, yaitu fungsi objektifnya seperti ini. 1 juta X, labanya sama dengan 1 juta X ditambah 750.000 Y. Atau bisa kita sederhanakan lagi, tulisannya menjadi gini. Fx, Y sama dengan 1 juta X ditambah 750.000 Y. Seperti itu. Itu masuk ke fungsi objektif. Udah, fungsi objektif udah selesai. Kita langsung ke fungsi kendala. Buat model matematikanya di fungsi kendala. Oke. Fungsi kendala berarti kita buat dengan cara membaca dari awal kalimatnya. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Ada 10.000 meter persegi. Kemudian rumah yang akan dibangun terdiri dari 2 tipe, yaitu RS dan RSS. Luas tanah tipe RS, RS 100 meter persegi, dan kalau tipenya RSS itu 80 meter persegi. Oke. Ini satuannya udah sama-sama meter persegi nih. Berarti nanti kita buat menjadi 1/tidak-samaan, karena satuannya udah sama, yaitu meter persegi. Sehingga fungsi kendalanya yang pertama adalah, karena 100 meter persegi sebagai RS ya, menjadi RS itu kan X. Berarti 100X ditambah, ingat ini RSS-nya 80 meter persegi, berarti ditambah 80Y. Ditambah 80Y. Oke. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Berarti yang disediakan tanahnya itu hanya 10 meter persegi. Berarti kita nggak boleh membangun RS dan RSS dengan tanah lebih dari 10.000 meter persegi, nggak boleh. Karena yang disediakan tanah cuman 10.000 meter persegi. Oke. Kalau ini kata-kata di atas ini cuman bilangnya kan gini, membangun rumah di atas tanah. Kan kalau bangun rumah itu kan di atas tanah. Jadi di atas ini termasuk membangun rumah itu. Tapi tanahnya cuman dikasih seluas 10.000 meter persegi. Berarti kita menggunakan kurang dari sama dengan
kurang dari sama dengan 10.000. Oke. Kemudian dari yang pertidaksamaan pertama ini kita lihat lagi bisa ini enggak ya? Bisa disederhanakan enggak ya? Wah, ternyata bisa. Berarti sederhanakan saja dengan cara dibagi 20, yaitu menjadi 5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 500. Dah, simpen. Lanjut lagi, baca lagi soal. Kita buat lagi pertidaksamaan kedua di fungsi kendala. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang. RS ini 5 orang. Si RS ini, tipe RS, itu 5 orang. Kemudian rumah tipe RSS itu dikerjakan 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia itu 450 orang. Ya, berarti kita buat fungsi kendalanya ini kan satuannya udah sama nih. Orang udah sama. Berarti bisa menjadi satu pertidaksamaan. Kita buat fungsi kendala yang kedua. RS itu kan X, berarti 5X ditambah si RS-nya kan 3 orang, berarti ditambah 3Y. Karena tenaga kerja yang tersedia itu cuma 450 orang, berarti nggak boleh lebih dong. Berarti kurang dari sama dengan 450. Jadi yang tersedia cuma 450. Berarti nggak boleh lebih, tapi kurang boleh. Oke, penggunaan tenaganya boleh kurang. Artinya yang tersedia itu cuma 450, berarti 450 boleh kurang, berarti 450, 449, 448 itu boleh. Tapi kalau misalnya tenaga kerjanya cuma yang tersedia 450, tapi kita mau pakai simbol pertidaksamanya itu lebih besar sama dengan 450. Itu nggak boleh. Wong di soal itu cuman bilangnya tersedia, ya tersedia segitu. Kecuali kalau di soal itu bilangnya minimal 450 orang. Jadi tenaga kerja yang tersedia minimal 450 orang. Ya berarti simbol pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan 450. Seperti itu. Jadi hati-hati penggunaan pertidaksamaan di dalam model matematika. Ya, jangan sampai salah. Kemudian kita wajib juga membuat pertidaksamaan yang ketiga ini, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah aturannya, wajib pakai kayak gitu. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Tidak boleh diubah-ubah lagi. Nah, inilah yang dinamakan model matematika. Oke, ini namanya model matematika. Oke, untuk hari ini kita belajar model matematika dahulu. Nanti akan dibahas selanjutnya mengenai nilai optimum dalam grafik, gimana cara mengarsirkannya, dan gimana cara menentukan maksimum dan minimum dari suatu program linier model matematika itu. Oke, ada di video berikutnya. Terima kasih.